Sehat semua, Bu? Alhamdulillah. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar, amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Salatan salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sore hari ini yang waktu yang singkat ini kita akan membahas terkait dengan apa saja amalan atau perbuatan kita yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Kalau usia kita sudah 40-an, 50-an, tugas kita cuma 2. Yang pertama, gimana dosa kita bisa gugur dan pahala kita bisa bertambah. Sehingga dosa kita itu hilang, yang tinggal cuma pahalanya. Karena setiap dosa yang tidak hilang ada ganjarannya di hari akhirat. Karena setiap dosa kita itu yang tidak gugur di dunia, maka dia akan gugur dalam bentuk sakitnya sakaratul maut, dalam bentuk pedihnya siksa kubur, dalam bentuk pedihnya yaumul mizan, dan dalam bentuk pedihnya api neraka. Sementara di neraka itu, satu hari di neraka itu 1000 tahun di dunia. 1 detik di neraka 48 tahun di dunia. Makanya neraka itu ngeri. Neraka itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pintunya neraka. Siapa yang berada di pintu neraka? Satu-satunya orang yang berada di pintu neraka yaitu Abu Thalib, paman Rasulullah, mati dalam keadaan kafir. Tapi Rasulullah sayang sama dia. Akhirnya Rasulullah minta kepada Allah, ya Allah berikan siksa yang paling ringan buat pamanku Abu Thalib. Jadi Abu Thalib dapat siksa paling ringan. Gimana siksa paling ringannya? Dipasang terompah mendidih ubun-ubunnya. Itu yang paling ringan. Yang kedua adalah di dalam api neraka, yaitu orang Islam yang berdosa. Dan yang ketiga adalah kerak-keraknya api neraka. Masya Allah ya. Ini na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka neraka itu pedih. Dosa yang tidak selesai di dunia maka akan diganti dengan neraka. Dosa yang tidak terhapus di dunia maka akan diganti dengan pedihnya siksa kubur. Siksa kubur itu pedih. Malaikat akan selalu menyiksa kita. Dan liang lahat dijepitkan ke badan kita. Dan kemudian bumi akan dijatuhkan ke badan kita. Dan kita disiksa terus. Hanya beberapa waktu kita tidak disiksa. Di antaranya di hari Jumat. Saat hujan lebat. Saat azan 5 kali. Saat orang hidup mendoakan dan sepanjang Ramadan. Selebihnya siksa. Maka tugas kita di dunia, bagaimana ceritanya supaya amal kita ini, supaya dosa kita berkurang. Maka kita akan membahas amal apa saja yang dapat meringankan dosa dan menambah pahala sekaligus. 2 in 1. Tidak semua amal bisa menggugurkan dosa. Ada amalan yang cuma menambah pahala saja. Di antaranya zikir, dia menambah pahala. Tapi apa yang mau kita bahas hari ini, dua-duanya dapat. Pahalanya nambah dan kemudian dosanya berkurang. Paham? Sedikit saja amalnya. Yang pertama, amal yang dapat menambah pahala sekaligus pada saat yang sama bisa menggugurkan dosa, yaitu diantaranya adalah berwudu. Wudu itu gampang, fadilahnya besar.
Setiap kita berwudu, dalam hadis dijelaskan siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, maka akan berguguran dosa-dosa pada wilayah yang dia wudukan itu. Ya harus sempurna. Nah ini ada cincin dilonggar-longgarkan. Kalau jam ya dibuka sempurna. Yang wajib dibasuh dalam wudu cuma 4 bagian. Muka, tangan, kepala, kaki. Hanya 4 saja. Telinga nggak wajib, kumur-kumur nggak wajib, sela-sela jari nggak wajib, masukkan air ke hidung nggak wajib. Tapi siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, maka akan berguguran dosa-dosa pada wilayah yang dia wudukan itu. Dapat pahala sunnah sekaligus bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Makanya sering saya sampaikan di masjid ini, sungguh bahagia orang yang mau menjaga wudu. Habis wudu dia batal, ambil lagi, batal dia ambil lagi. Kenapa? Karena orang yang berwudu dan menjaga wudunya tambah pahala, berguguran dosa-dosanya. Dan kalau dia mati dalam keadaan berwudu, maka matinya mati syahid, tidak merasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Dengan syarat dia mati dalam keadaan berwudu. Dan berwudu itu tidak susah. Batalnya juga susah. Yang membatalkan wudu kan cuma dikit. Menyentuh alat kelamin langsung dengan tangan. Kan ibu nak manga-manga ada kan. Nah, yang kedua bersentuhan dengan yang bukan mahram. Yang ketiga tertidur lelap. Kalau nggak lelap nggak batal. Kalau ibu cuma gini-gini aja nggak batal. Misalnya dari maghrib menjelang isya ibu nggak pulang ke rumah. Ibu tetap di masjid. Tapi ibu tekantuk-kantuk gini-gini ya. Itu nggak batal. Kecuali ibu tidur betulan, itu baru batal. Kemudian kena kotoran hewan, itu baru batal. Selebihnya tidak batal. Apakah makan minum batal? Tidak batal. Kecuali buang angin. Ibu makan lontong batal wudu kalau sambil buang angin. Kalau lontongnya aja dimakan tidak batal dong. Riwayat mengatakan Rasulullah pernah berwudu dan meminum susu dan beliau tidak memperbaharui wudunya, beliau langsung sholat. Makan wudu tidak makan minum tidak membatalkan wudu. Jadi wudu itu gampang dijaga. Yang membuat wudu itu susah dijaga perasaan was-was. Baru habis ngambil wudu, deh kok kayak kentut ya, kok kentut ya, kok kakek, kok itu yang bikin susah. Nah perasaan was-was, buang angin gak ya, buang angin gak ya, nah itu gak boleh dipelihara perasaan was-was. Suatu ketika seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, asy'urtu mata, aku selalu merasa buang angin. Apa kata Rasulullah? Bukanlah kentut namanya, hatta yasma' sautan aw yajida riha, sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Artinya kentut itu harus benar-benar yakin kalau itu kentut. Kalau cuma perasaan was-was itu bukan kentut. Paham? Tapi banyak kita yang udah was-was. Kok kayaknya terasoyo. Nah itu udah kentut tuh doang. Jadi jagalah wudu. Karena setiap kita berwudu maka akan berguguran dosa-dosa kita. Dan kalau kita paham setiap berwudu dapat pahala, setiap berwudu berguguran dosa-dosa kita, kita enak. Jadi kalau kita buang angin kita enggak marah. Ini enggak harus batal wudu. Batal lagi ya. Marah. Padahal kalau kita ngambil wudu berguguran dosa-dosa kita dan bertambah pahala kita. Jadi enjoy kita mengerjakannya. Oke? Jadi kalau ada di antara kita batal wudu terus menceringi-ceringi, batal ya. Nah itu nggak paham berarti. Kalau paham batal wudu happy, nggak apa-apa lah ambil wudu lagi lumayan nambah pahala gugur dosa. Gitu. Oke? Satu. Yang kedua, berguguran dosa-dosa kita kalau kita melakukan amalan yang kedua, yaitu amalan bersedekah. Rasulullah SAW pernah bersabda, jauhilah diri kalian dari api neraka walaupun dengan sedekah sebutir kurma. Jadi dengan kita bersedekah menjauh kita dari api neraka. Sedekah lagi, jauh lagi dari api neraka.
Sedekah lagi jauh lagi dari api neraka. Sedekah itu fadilahnya banyak. Yang pertama, sedekah itu menjauhkan kita dari api neraka. Yang kedua, Rasulullah SAW pernah bersabda, as-shadaqatu tamna'u mitatassu. Sedekah itu menghindarkan kita dari kematian yang buruk. Misalnya kita kematian ini buruk, takdirnya mati kita buruk, tapi dengan bersedekah kita mati dalam keadaan baik. Yang ketiga, sedekah itu akan membuat kembali kepada diri kita. In ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik, kembali kepada diri kita. Dan sekali kita bersedekah, Allah akan balas kebaikan 700 kali lipat. Makanya sedekah itu dibiasakan. Jadi makanya kenapa dalam dalil dikatakan innallaha yuhibbul amal qalilan bil istimrar. Allah itu lebih suka amalan yang sedikit tapi terus menerus daripada banyak tapi putus. Kenapa? Karena sedekah itu yang dihitung aktivitasnya, bukan seberapa banyaknya. Contoh, makanya kita ada sedekah subuh di rumah masing-masing. Masukkan uang di rumah. Kenapa saya bilang sedekah subuh itu mulai dari 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 supaya dilatih. Kalau 2000, 2000 setiap hari, sebulan berarti 60.000. 60.000 bagi kita kecil, bagi orang besar. Dengan 60.000 itu bisa kita sedekahkan ke orang yang membutuhkan. Kenapa sedekah itu diawali dengan yang kecil? Supaya tidak merasa berat. Coba kalau sedekahnya langsung besar, agak berbahaya. Contoh, sedekah Jumat. Sekali sedekah 100.000. Rupanya keluar dari masjid, hilang motornya. Cuma sedekah 100.000 hilang aja motornya. Jadi ujiannya berat. Contoh, ibu sedekah subuh 100.000 setiap hari. Atau 50.000 setiap hari. Habis ibu serahkan sedekah subuh ibu, rupanya rusak mobil ibu. Apa kata kita? Cuma sedekahnya, rusak jotonya. Terasa dia. Maka sedekah itu harus dimulai dari yang kecil-kecil. Karena kalau dia kecil, kemudian setelah kita sedekah, sendal kita hilang, motor kita hilang, kita nggak nyalahin sedekahnya. Makanya iyadul ulya khairum min iyadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Sedekah itu dilatih walaupun kecil. Tapi sedekah itu memang sulit. Sulitnya apa? Sulitnya adalah ikhlasnya. Contoh. Ada dalil ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal aza. Hai orang-orang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan kemudian menghinakan orang yang kalian beri. Sedekah itu susah diterimanya karena sedekah itu sangat rawan ria. Ibu harus tahu beda mana ria mana ujub dan keduanya mematikan amal. Apa itu ria? Ria itu asal katanya ro'a yaro, yaitu terlihat. Sedekah ingin dilihat orang. Itu bisa menghancurkan pahala sedekah kita. Dan yang kedua ujub. Ujub itu apa bedanya? Ujub tuh kayak gini bu. Ibu masukkan uang ke celengan 5.000. Ibu masukkan. Tep. Celengan sedekah masjid. Datang kawan ibu, lalu dimasukkannya 2.000. Tep. Dalam hati ada perasaan. Nyo PNS 2.000 sedekahnya. Ambo jo pecelele 5.000. Itu dia. Itu dia menghilangkan pahala sedekah. Jadi sedekah itu memang berat. Berat melakukannya, berat diterimanya. Makanya ada dalil bahwa masaluhu kamasali sufwanin alaihi turabun wa asabahu wabilu fatarakahu solda. Maka orang yang sedekah dan menyebut-nyebutnya itu ibarat batu yang berisi debu lalu kena air hujan, debu itu bersih, licin, pahalanya menjadi hilang. Pertama karena ria, kedua karena ujub, yang ketiga kadang-kadang kita itu sedekah ingin mengharapkan balasan dan itu berat. Maaf bu,
Mungkin siapapun di antara kita pernah merasakan. Kita kasih orang sedekah, tahu-tahu dia bilang apa? Segikonya bu. Apa dalam hati kita? Nggak tuh diuntung kau mah. Diceritakan pula sama orang. Tengoklah tuh udah dikasih tak bersyukur. Hilang pahalanya. Kadang-kadang orang yang kita berikan sedekah itu bu, dia nggak ngerti cara berterima kasih. Karena dia memang lingkungannya seperti itu, dia nggak ngerti berbahasa, dia nggak ngerti cara basa-basi. Kadang-kadang dengan cara itu Allah menguji keimanan kita. Apakah kita ikhlas atau tidak? Dan saya berpesan kepada kita semuanya, jangan pernah berharap balasan kebaikan dari orang yang kita berbuat baik kepada dia. Kenapa? Karena kebanyakan kebaikan kita tidak akan dibalas. Dan kita tidak harap balasan dari mereka. Apa yang bisa kita harapkan dari mereka? Orang mereka aja nggak bisa menolong dirinya sendiri, betul? Jadi berharaplah kebaikan dari Allah. Kadang-kadang itu cara Allah untuk menguji keimanan kita. So, kalau mau sedekah itu punya prinsip. Yang pertama, kalau ada niat sedekah harus langsung dikerjakan, tidak boleh dipikir-pikir. Ingat, kita punya 5 musuh. Ada iblis, ada setan, ada nafsu jahat, ada jin jahat, dan ada khannas. Khannas ini jarang dibahas, tapi dia suka membuat kita was-was. Yuwaswisu fi sudurin nas. Setiap kita mau berbuat baik, nggak jadi. Karena ada khannas. Bayangkan ada iblis, ada syaitan, nafsu jahat, jin jahat, khannas. Makanya idza arada khairan falisur'ah. Kalau ingin berbuat baik cepat. Kalau seandainya nggak cepat nggak bakal jadi bu. Contoh, saya mau ngasih mertua saya besok uang lah 500.000. Dipikir-pikir, hagi anda yo, hendak jadilah nyucerewet, nggak jadi bu. Itu kerja setan bu. Jadi prinsip berbuat baik cepat, jangan dipikir. Kata Ustazah Nela, semua baju yang nggak kepakai sedekahkan. Wah tengok ini gamis nih tidak terpakai lagi nih doh. Karena saya udah besar badan. Pas mau kasih, besok kurus terpakai nih nyok. Masuk lagi bu dalam lemari. Maunya ngasih mukena. Mukena ini saya mau kasih lah nih ke tetangga. Gak kepakai lagi kok. Saya mau kasih lah ke orang-orang susah. Pas mau ngasih, nanti datang tante-tante, uni-uni, ante-ante, tete dari Padang tuh pakai Apollo mukena yo. Alah masuk lu kali ya mak. Gak jadi sedekah. Itu gaya setan. Maka prinsip sedekah ketika punya niat baik cepat. Ada enggak yang merasakan tapi diam-diam aja jangan angguk-angguk ketahuan nanti. Nah seperti itu. Pokoknya kalau ingin berbuat baik cepat. Karena kalau ditunda 5 musuh. Hati-hati. Saya ingin traktir kawan saya makan lah besok dengan uang sedekah subuh. Mau kasih, mau traktir. Enggak jadilah. Inyo jahe. Enggak jadi balik lagi dia bu. Jadi hati-hati. Prinsip sedekah yang pertama cepat. Yang kedua, jangan berharap balasan kebaikan dari orang yang kita berbuat baik. Sampai kapanpun tidak boleh. Kita kuliahkan ponakan kita, tinggal dia di rumah kita sampailah dia tamat S1. Apa yang kita makan dia makan, pakaiannya kita cucikan. Tahu-tahu pas dia sukses anak kita butuh bantuan dia, kita telepon dia. Hai nak, ante minta bantulah. Hanya ngangak-ngangak, saya tidak mau dia bantu kita. Apa kata kita? Waanglah dan kuliahkan sampai tahun patang. Nah, hilang pahalanya detik itu juga. Ande kacau-kacau. Baik kita dengan orang baik. Rupanya dia berkhianat. Tak menyangka aku. Apa yang selama ini kau makan. Kita satu baju, satu jilbab, satu semuanya. Tapi sekarang kau berkhianat. Diceritakan ke orang satu komplek. Gak nyangka aku dia begitu. Hilang pahalanya. Berubah menjadi dosa ghibah. Itu cara setan. Susah kan? Nggak. Susah banget bu untuk ikhlas. Ibu mukanya agak lain saya tengoknya. Nah itu ya.
Jaga untuk ikhlas sampai kapanpun. Nah, kemudian yang ketiga, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, prinsip sedekah adalah jangan menghinakan orang yang kita beri. Itu namanya adza, menghinakan orang yang kita beri. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, itu prinsip sedekah. Kalau teman-teman saya ada bilang, boleh nggak sih kita memposting sedekah kita ke sosial media? Saya bilang boleh kalau tujuannya memotivasi orang lain. Hanya kita dan Allah yang tahu kondisi iman kita. Kalau rasa-rasanya iman kita kuat, posting lah. Tapi kalau enggak, boleh kok kita memotivasi tanpa harus menunjukkan seberapa besar sedekah kita. Bisa kok kita memotivasi orang untuk ibadah tanpa harus menunjukkan seberapa kuat ibadah kita. Bisa kok kita memotivasi orang untuk lebih kerja keras dan mapan tanpa harus menunjukkan seberapa banyak kekayaan kita. Artinya kalau ada cara aman ya ambillah yang lebih aman. Kalau enggak ya silahkan. Yang penting niatnya diluruskan. Nah itu konsep sedekah. Sedekah ini kalau enggak ikhlas kita rugi dua kali. Yang pertama rugi karena uang kita keluar. Yang kedua rugi karena dapat dosa. Kalau bahasa Minangnya pitih keluar pahala ndak dapat. Ya kalau orang itu baik, kalau orang itu ndak membalas, bertambah yang ketiga hati sakit. Bu ini ada sedekah, iyalah di ngangak sih nyonya, sakit hati. Nah itu dia. Nah, jadi makanya qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min shadaqatin yasba'uha azab. Ya tidak usah sedekah, lebih baik daripada sedekah tapi menyebut-nyebutnya. Tapi percayalah, kondisi kita saat ini pasti karena kebaikan kita di masa lalu. Tidak ada satu kebaikan pun yang tidak Allah balas. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Setiap kebaikan kita tidak akan luput dari perhitungan Allah. Maka kondisi kita sekarang, rezeki kita hari ini, kesehatan kita hari ini bisa jadi karena kebaikan kita di masa lalu. So tidak usah berharap dengan manusia. Ya harapkan saja balasan Allah. Tidak mungkin Allah tidak membalas apa yang kita udah kerjakan. Cocok? Sedekah bisa menghindarkan kita dari dosa dan menambah pahala. Yang pertama tadi apa? Wudu. Yang kedua sedekah. Yang ketiga amalan yang dapat menghilangkan dosa sekaligus menambah pahala adalah berpuasa. Berpuasa itu menambah pahala sekaligus menghilangkan dosa secara otomatis. Apalagi puasa-puasa tertentu seperti kemarin kita puasa Arafah, itu diampuni dosa setahun yang lalu dan dijaga dari dosa setahun yang akan datang. Besok kita udah mulai berpuasa Yaumul Bid hari Minggu. Besok hari Minggu Yaumul Bid. Hari Senin Yaumul Bid. Hari Selasa Yaumul Bid. Dengan kita berpuasa, dia akan bertambah pahala dan berguguran dosa sekaligus. Maka orang-orang yang berpuasa dosanya akan berguguran. Nah, untuk berpuasa ini ibu-ibu, jika besok hari Senin, maka itu kan berbenturan dengan Yaumul Bid. Jika dua puasa berbenturan dalam satu waktu, Yaumul Bid dengan Senin Kamis, maka niatnya tetap Yaumul Bid. Ambil niat yang paling tinggi derajatnya. Contoh misalnya puasa Arafah atau puasa nisfu Sya'ban. Misalnya kebetulan di hari Kamis, puasa Senin dan Kamis. Dia di pertengahan bulan tanggal 15 berbenturan dengan Yaumul Bid. Rupanya berbenturan pula dengan nisfu Sya'ban. Maka ambil niatnya nisfu Sya'ban. Rupa-rupanya kita puasa Daud. Lebih tinggi lagi fadilah puasa Daud. Ambil niat Daud saja. Jadi yang namanya puasa sunnah, ambil niat yang paling tinggi derajatnya. So ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, Minggu, Senin, Selasa lakukan puasa Yaumul Bid besok. Pertanyaannya, seandainya besok ada pesta, ibu niat puasa Yaumul Bid, ibu datang pesta, saya mau tanya, kira-kira ibu batalkan atau ibu lanjutkan? Besok pesta pura-puranya, ibu lagi puasa Yaumul Bid,
Batalkan atau lanjutkan puasanya? Batal atau lanjut? Bercakak-cakak jawabannya. Batal atau lanjut? Jawabannya tergantung lauknya. Enggak ya. Jadi begini Bu. Oke, coba jawab. Puasa hukumnya apa? Sunnah. Datang ke pesta hukumnya apa? Wajib. Kalau nggak datang ke pesta berdosa nggak? Oh, bahaya tuh nggak datang ke pesta berdosa. Datang ke pesta hukumnya apa? Kalau diundang hukumnya apa? Wajib. Kalau tak datang? Tuh kalau nggak datang pesta wak berdosa. Jadi begini, saya luruskan. Datang ke pesta itu hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Hukumnya wajib tapi kifayah. Sama dengan memandikan jenazah. Memandikan jenazah fardu kifayah. Cukup 6 orang yang memandikan jenazah, yang lain tidak kena dosa kalau tidak ikut memandikan. Bisa diwakilkan. Maka datang ke pesta itu adalah fardu kifayah. Selagi pesta itu selagi pesta itu ada tanpa kehadiran kita, maka kita tidak datang tidak masalah. Cuma masalahnya kan kita pengen datang. Kalau kita datang kan kita dapat pahala fardu kifayah, betul? Maka kita tetap datang. Kalau kita datang, kita dapat pahala fardu kifayah. Oke? Tadi kita puasa hukumnya sunnah, datang ke pesta fardu kifayah. Sekarang saya tanya, makan rendang atau makan makanan pesta itu hukumnya apa? Sunat. Kalau sunat banyak-banyak makan, banyak pahala. Hukum memakan pesta itu mubah. Apa itu mubah? Dimakan tak dapat pahala, tak dimakan tak berdosa. Dimakan tak berdosa, ditinggalkan tak berpahala, 0. Tidak berdosa, tidak berpahala, 0. Mubah. Sama kayak lalu itu kan tidak dapat pahala, tidak juga berdosa itu kan, 0. Maka kalau ibu puasa sunnah, ibu dapat pahala puasa sunnah. Datang ke pesta, dapat fardu kifayah. Rupanya Bu, lauknya kalio jengkol. Sama anak ikan hiu. Maka ibu batalkan puasanya. Maka ibu dapat pahala fardu kifayah, tidak dapat pahala sunnah puasa. Tapi kalau ibu tetap berpuasa, ibu dapat pahala 2. Pahala sunnah dan fardu kifayah. Paham? Gitu. Makanya, jadi boleh nggak dibatalkan? Boleh. Kalau nggak dibatalkan boleh nggak? Boleh. Apa standarnya? Lauk. Enggak ya. Jadi intinya seperti itu ya. Nah, jadi inti seperti itu. Jadi berpuasa sunnah lah. Minggu, Senin, Selasa. Itu status hukumnya adalah sunnah. Puasa yaumul bid. Orang yang berpuasa pahalanya pertama dapat pahala. Yang kedua dosanya berguguran. Yang ketiga saat kita berpuasa doa-doa kita diijabah. Menurut Imam Nawawi, orang yang berpuasa maka dosanya akan diijabah sepanjang waktu dia berpuasa. Terutama saat dia berbuka. Itu doanya sangat mustajab. Kemudian yang ketiga, orang yang berpuasa akan dikumpulkan oleh Allah dalam surga Ar-Royan. Surga di mana dikumpulkan orang-orang yang berpuasa. Dan ingat, orang yang berpuasa pahalanya langsung dari Allah. Fasiyamuli wa ana ajzi bih. Berpuasalah untukku, aku yang akan berikan pahalanya. Masya Allah. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, berpuasa menggugurkan dosa dan kemudian menambah pahala sekaligus. Yang belum kodo setelah yaumul bid nanti. Karena nanti di 10 Muharram kita ketemu dengan puasa Asyura. Bulan depan tanggal 10, nggak lama lagi.
1 bulan lagi kita ketemu dengan puasa Asyura. Sebelum puasa Asyura ada namanya puasa At-Tasu'a. Nanti yang belum kodo bingung lagi. Kalau belum kodo gimana Ustazah? Kodo atau puasa sunnah? Kodo atau puasa sunnah? Sampai meninggal si itu aja yang diragukan. Sementara kodo nggak diganti-ganti. Ya silakan puasa yang mulbit Minggu, Senin, Selasa. Setelah itu kodo puasanya. Supaya nanti waktu Asyura kita nggak bingung lagi. Paham? Nah, puasa sunnah itu tenang aja. 1, boleh pasang niat di tengah hari selagi belum makan dan minum. Jadi besok pagi, nah, ibu kemudian ingin berpuasa, rupanya jam 8 lupa pasang niat. Rupanya ada puasa yang mulbit, puasa aja lah, boleh selagi belum makan dan minum. Tapi kalau udah masuk lontong nggak bisa lagi dong. Kemudian puasa sunnah boleh dibatalkan di siang hari. Kalau suaminya butuh, batalkan. Karena melayani suami lebih wajib dibanding puasa sunnah. Jadi setiap kita berpuasa, berguguran dosa-dosa kita. Dan doa diijabah. Kalau ibu punya hajat, anaknya ujian, suaminya pengangguran, suaminya sakit, lakukan puasa. Di tengah hari berdoa. Karena menciptakan waktu mustajab doa dengan sendirinya. Orang ke Mekah mustajab doa orang. Kita ndak ke Mekah, ya udah kita puasa saja, mustajab juga kok. Oke? Apa tadi yang pertama? Wudu. Yang kedua, sedekah. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, berguguran dosa-dosa kita kalau kita sujud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ketika kita sujud maka berguguran dosa-dosa di dalam tubuh kita. Riwayat mengatakan sujud itu seperti kita membawa bakul dosa di atas kepala kita. Dan ketika sujud kita jatuhkan dosa itu dan Allah ganti dengan pahala, baru kita bawa berdiri. Jadi setiap kita sujud itu diturunkan dosa kita, ditambah dengan pahala. Semakin banyak sujudnya, semakin banyak berguguran dosa-dosanya. Sujud ada 2, sujud di dalam sholat, sujud di luar sholat. Sujud dalam sholat, kalau ibu pakai rawatib, ibu pakai sholat tahajud, itu banyak sujudnya. Ditambah lagi dengan sujud di luar sholat. Apa di antara sujud di luar sholat? Sujud syukur. Bu, ibu, anak ibu lulus loh masuk pesantren, langsung sujud. Tuh, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Atau sujud syukurlah semua jemaah setiap habis sholat. Baik sholat sendiri maupun sholat berjemaah, sunnah maupun wajib. Sujud aja setiap habis sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung sujud. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu Akbar. Wala hawla wala quwata illa billah. Sekali saja tanpa salam. Sujud syukur namanya. Supaya kita banyak bersyukur, Allah tambahkan nikmat. Kalau kita banyak syukur, Allah tambahkan nikmat. Salah satu cara syukur, sujud syukur. Bu, kira-kira kalau ibu ngasih orang sedekah, terus orang tuh suka, dia mau kasih ya bu, terbantu ambu bu, ibu senang dah? Besok ibu bilang, besok aku bantu lagi lah dia, senang kali hatinya, gitu kan? Tapi kalau ibu bantu dia, ibu seketek mana? Ndak cukui do. Kira-kira ibu bilang apa? Ndak bersyukur kau takkan ku bantu kau besok lagi kan gitu kan? Allah gitu juga. Ketika kita bersyukur, Allah suka, Allah tambah nikmat. Ketika kita tidak bersyukur, Allah tidak kasih lagi. Maka bisa jadi hidup kita gitu-gitu aja, rezeki kita ndak naik-naik karena kita kurang bersyukur. Syukur, sujud syukur. Oke? Yang kedua apalagi sujud? Sujud tilawah. Ketika ibu-ibu mendengarkan ayat sejadah. Kalau hari Jumat di masjid kita ada sujud tilawah. Tapi imamnya sengaja membaca ayat sejadah. Betul? Nama ayatnya ayat sejadah. Nama sujudnya sujud tilawah.
Kapan dikerjakan? Saat kita membaca Al-Quran yang di ujung ayat ada tanda sejadah. Pernah nampak? Jadi kalau ketemu bacaan ayat Quran terus ada tanda sejadah, letakkan Qurannya, lalu ibu sujud. Quran tuh diletak, ibu sujud. Sujud jangan ke Qurannya, ke lantai, sujud. Baca sujud tilawah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Hafal? Kalau enggak hafal, saya mau kasih yang gampang. Mau enggak? Tapi jangan bilang-bilang orang. Nanti semua orang mau yang gampang. Kalau ibu nggak hafal, ketika ketemu ayat sejadah, saya kasih yang gampang. Jangan bilang-bilang orang dah, ibu-ibu joyo. Nah, maka ibu boleh ganti dengan bacaan sujud syukur tadi. Ketika ketemu ayat sejadah, ibu letakkan, ibu sujud. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwwata illa billah. Apalagi sujud? Sujud syukur, sujud tilawah, terakhir sujud sahwi. Sujud sahwi kalau ibu lupa rakaat, lagi sholat terlupa, rakaat 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya. Maka dalam hadis riwayat Abu Daud, jika kalian ragu dengan sebuah rakaat, maka ambil yang sedikit. Ketika dia berlebih, maka itu menjadi ketakutan bagi setan. Ketika dia ternyata pas, maka menjadi sahnya sholat kalian. Jadi 2 atau 3, 2 atau 3, anggap 2 saja dulu. Oke, setelah itu sholat seperti biasa. Setelah fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam, sujud. Allahu Akbar. Baca doa sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Duduk. Allahu Akbar. Kayak sujud, kayak duduk tayat awal. Lalu kemudian sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Duduk tayat akhir, baru salam kanan, salam kiri. 2 kali sujud, 2 kali baca. Hafal? Kalau ndak hafal, saya kasih yang mudah. Mau? Tapi sama, jangan bilang-bilang. Mau ndak? Menurut Imam Syafi'i, bacaan sujud sahwi bisa diganti dengan bacaan sujud biasa. Wow, baru mentereng. Alhamdulillah ini ya. Tapi bagusnya dihafal. Tapi boleh saja. Subhanallahil a'la wa bihamdi. Oke? Nah, sujud itu memperbanyak kita mengurangi dosa-dosa kita. Insya Allah. Dan terakhir sebagai penutup, dapat mengurangi dosa-dosa kita dengan manusia adalah ketika kita bersilaturahmi dengan ikhlas, dengan ridho. Itu bisa berguguran dosa-dosa kita. Lakukan saja 5 ini. Perbanyak berwudu, sedekah semampunya, sujud diperbanyak, puasa sunnah diperbanyak, dan silah ukhuwah. Semoga bermanfaat buat kita semua. Insya Allah. Demikian, sudah ada yang mau tanyakan? Karena khusus di bulan Zulhijjah, tanggal 11, 12, 13 adalah hari tasyrik. Hari ini adalah hari terakhir hari tasyrik. Maka khusus bulan Zulhijjah, Yaumul Bidnya mundur di tanggal 14, 15, 16 Hijriah. Yaitu Minggu, Senin, dan Selasa, tanggal 31, 1, dan 2 Juni. Setiap tahun begitu, khusus bulan Zulhijjah karena berbenturan dengan hari tasyrik. Paham?
Kalau kita ingin terhindar dari perasaan merasa lebih hebat dibanding yang lain gitu ya. Nah, pertama adalah ibu-ibu yang perlu kita lakukan adalah kita tidak melihat amalan orang jika kita merasa lebih di atasnya. Contoh, kalau kita kan ada dua karakter manusia. Pertama, saya sedekah misalnya 5.000. Terus ada orang sedekah di bawah saya 2.000. Yang muncul dalam hati saya, alhamdulillah saya bisa sedekah lebih banyak, saya bersyukur dan kemudian saya akan lebih banyak lagi nanti sedekah. Kalau itu bagus, itu bukan ujub. Tapi kalau saya sedekah 5.000, orang lain 2.000, segitunya. PNS 2.000, ambo jualan lontong 1.000. Itu kalau kita merendahkan orang, dia jadi ujub. Jadi kalau kita punya sifat ujub, jangan selalu lihat amal orang. Tapi kalau kita tidak punya sifat ujub, boleh kita bandingkan dengan orang untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian selanjutnya, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau kita punya khawatir, misalnya udah terbesit nih dalam hati kita, aduh terbesit nih ada rasa ujub, atau terbesit nih ada rasa ria, pengen dilihat orang, maka tinggal istighfar aja, selesai. Tinggal istighfar aja, nggak jadi masalah. Ingat, dosa itu muncul, ada niat, ada sikap. Kita tidak berniat, tapi setan mengganggu, istighfar, cukup. Tambah dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita kan nggak ada niat ujub ya kak, tapi ada rangsangan. Karena setan tadi, iblis tadi, cukup dengan istighfar dan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Clear? Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Darah itu kan najis. Lalu ketika wudhu, habis wudhu kita garuk, ada darah di pipi kita. Gimana itu? Perhatikan, darah dan nanah adalah najis. Tetapi darah dan nanah yang berada pada bagian yang sakit, dia menjadi najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Sebelum saya jawab, kita ada jerawat, berdarah, benanah. Tapi jika darah dan nanah itu masih di wilayah jerawat itu, nggak kemana-mana darah itu, maka itu najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Kecuali dia pindah ke bagian yang tidak sakit, maka najis mutlak. Contoh ambeien. Ambeien itu darah. Jika dia masih berada pada celana dalam kita, pada tempat keluarnya darah ambeien, maka dia menjadi najis yang dimaafkan. Kecuali kalau darahnya sampai ke betis. Paham? Contoh, saya misalnya sakit di sini, bernanah, berdarah, dikasih perban. Selagi masih berada pada wilayah yang sakit, gak kemana-mana darahnya, maka najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Tapi jika darah itu sampai ke sini, dia najis mutlak. Sampai sini paham? Nah, pertanyaannya tadi adalah, di sini ada darah. Lalu di sini ada sakit atau gatel. Kita garuk, berdarah. Betul? Kalau darahnya nempel ke tangan, najis mutlak. Tapi kalau cuma di yang tadi, najis ma'fu. Maka cuci tangannya, ambil wudhu lagi. Kalau darah nyamuk, itu najis ma'fu. Najis yang dimaafkan. Darah nyamuk, cep. Nah, berdarah dia di mukena, najis ma'fu. Najis yang dimaafkan. Tai burung yang kering, najis ma'fu, dimaafkan. Kotoran cicak yang kering ada di sejadah kita, jatuh dia, kering dia, najis yang dimaafkan. Maka ibu kalau punya bisul, jika darah bisul nanahnya itu hanya pada wilayah bisulnya, dia najis yang dimaafkan. Tapi kalau melimpir dia ke tempat lain, maka najis mutlak. Cukup dengan air putih saja, selesai, najis hilang. Paham? Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Darah mimisan itu udah pasti najis karena dia kan kemana-mana kan. Nah, tapi kalau jerawat, luka, bisul itu masih bisa diantisipasi. Allahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah al-Fatihah.
Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maus, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam, fahina rabbana bisalam wa dakhinal jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Qur'an wa tsabbis aqdamana binuril Qur'an. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizquna ba'idan fa qaribu in kana rizquna haraman fa tahiru in kana qalilan fa katsirhu ya rabbal alamin. Allahumma astajib du'ana ya Allah, astajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, thank you ya yang sudah hadir di akun aku. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Sampai ketemu nanti malam di jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu nanti malam di jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Thank you banget buat teman-teman semua yang sudah mampir, dan sampai ketemu nanti malam di jam 7 malam waktu Indonesia Barat ya. Untuk kita bisa ngobrol santai di akun ini, oke? Kita tutup dulu ya guys, sampai ketemu nanti malam, dan subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Love you all. Thank you ya guys. Bye bye. Oke, ya. Sampai ketemu ya, bye bye. Aku balik dulu ya guys. Ya, kasih ya.